Tetapi orang yang memiliki hadas besar, manbihi, orang yang dengan sebabnya dia memiliki hadas besar, kalau dia punya hadas besar, yaquluha biqasdi dzikri aw yutlaku, bahwa ia membaca tasmiyah itu, yaquluha, dia membaca tasmiyah itu biqasdi dzikri, dengan niat dzikir, aw yutlaku, atau dimutlakkan. Artinya dimutlakkan la syai'a, nggak ada niat apa-apa, nggak ada niat apapun, itu namanya dimutlakin aja. Orang yang berhadas besar, waktu ngucapin tasmiyah niatnya dzikir, atau gak usah niat apa-apa, baca aja udah. Fa'in qasodal qira'ata wahdaha, maka jika dia berniat, bermaksud membaca Al-Quran saja, au ma'al dzikri, atau bersama niat berzikir, au qasada wahidan la bi'ainihi, atau dia berniat salah satunya tidak dengan jenisnya, haruma, maka hukumnya haram. Karena bismillah itu termasuk daripada ayat Al-Quran. Kalau dia qasdul tilawah, niat semata-mata baca Quran, itu gak usah niat apa-apa, atau niat pikir, atau dimutlakin, gak usah niat apa-apa, baca aja, gak apa-apa kalau begitu. Itu buat orang yang berhadas besar. Ataupun ketika orang itu wudu di WC, itu nggak usah nyebut basmalah, apalagi menyebut tasmiyah aja nggak boleh, apalagi basmalah nggak boleh, karena itu tempat yang kotor. Jadi kalau dia wudu di dalam kamar mandi yang di situ ada buang air kecil, apalagi ada buang air besar, udah langsung kumur-kumur hidung, muka, nawaitul wudu, tangan, kepala, kaki, selesai. Nanti pas dia keluar, ambil segayung, siram kaki sambil baca bismillah fi awwalih wa akhirih. Itu sama aja, sama seperti orang yang makan lupa baca bismillah, di suapan terakhir dia baca bismillah fi awwalih wa akhirih. Maka setan yang tadinya ikut makan, akhirnya dia muntahin. Yang pertama membaca tasmiyah. Kemudian sunnah lagi ketika mandi, wa madmadatun wastinsyaqun awwalahu kal wudu'i, dan madmadatun, berkumur-kumur, wastinsyaqun, dan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, awalahu, pada awal mandinya, kal wudu'i, sama seperti berwudu. Binas ilkhofi, binas ilkhofi, yang awala itu binas ilkhofi, itu bisa jadi hal, bisa jadi maf'ul binas ilkhofi, di awali. Sama tadi tuh tasmiyatun awala, wa huwa yaf'aluhu awala muslim, atau bi awali, itu namanya mansubun binasil khafid, atau bisa jadi hal dalam keadaan, bisa jadi dua. Wa madmadatun wastinsyaqun awwalahu kal wudu'i, dan berkumur-kumur dan istinsyak pada awal mandinya, kal wudu'i, sama seperti wudu.
Tadi habis baca tasmiyah, kumur-kumur, masukin air ke hidung, sama seperti wudhu. Wa ba'dahuma izalatu qadarin, dan setelah keduanya adalah menghilangkan kotoran. Wa ba'dahuma ay wa ba'da madmadatin wastinsyakin, setelah kumur-kumur, setelah istinsyak, maka menghilangkan kotoran. Tohiran au najisan, baik kotoran yang suci ataupun kotoran yang najis, seperti belek, upil, dan kotoran-kotoran yang suci bersih. Faba'da izalatihi, maka setelah menghilangkan kotoran, wudu'un kamilan qoblal ghusli, adalah berwudu secara sempurna sebelum mandi. Lalu caranya bagaimana? Yang ada sampai panjang banget itu tiba ngurusin wudu itu biar nggak gatal. Kemarin ya. Jadi pas kita mau mandi janabah tuh, waktu setelah selesai istinja, kita niat nawaitu ardhal ghusli, basuh tuh kemaluan kita. Berarti kan kemaluannya udah terbasuh, udah suci. Nanti pas dia nyiram anggota badan, niat lagi nawaitu ardhal ghusli. Nah itu namanya daqiqatul daqiq. Ya, daqiqatul daqiqah namanya. Artinya 2 kali niat tuh daqiqatul daqiqah. Kita selesai dia mandi tuh nggak perlu megang-megang dubur lagi, nggak perlu megang-megang kemaluan lagi, pakai tapak tangan nggak usah, kan udah dia terbasuh. Mari udah selesai, wudu'un kamilan qoblal ghusli, wudu yang sempurna sebelum mandi. Fata'ahudu ma'atifa, maka menjaga lipatan-lipatan badan. Kal udunaini, seperti 2 telinga. Watobaqatil batni, dan seperti lipatan-lipatan perut. Wal muqi, dan muk, ada lihau, ada muk. Ya sama artinya, sudut mata juga. Kalau lihau ini sini, itu lihau namanya. Kalau muk ini sini muk. Padahal sudut mata juga ya. Ini lihau, ini muk. Lipatan sudut mata. Watahtal muqbili minal anfi, dan di bawah bagian depan dari hidung. Ini. Tapi kalau bagian dalam hidung, bagian dalam mulut itu tidak termasuk dari bagian luar. Ini masuk ke bagian dalam. Yang depannya aja sih. Kalau ke dalam banget, mulut juga sama. Mulut itu termasuk bagian dalam. Ketika dia mandi janabah, ini termasuk bagian dalam. Bagian dalam mulut, bagian dalam hidung, itu bagian dalam tubuh, bukan bagian luar. Sehingga sunnah aja untuk membasuhnya. Watahtal azfari, dan bagian di bawah kuku-kuku. Ida wasolal ma'u, apabila sampai air itu, ila dalika, kepada semua itu, bidunihi, dengan tanpanya, tanpa mengusahakan tadi, tanpa ta'ahudu ma'atifa, tanpa benar-benar menjaga lipatan itu. Wa illa wajaba, jika air itu tidak sampai kepada semua itu, maka hukumnya adalah wajib.